Farhan dan Niken sedang berkeliling untuk mencari rumah. Dengan anggota keluarga yang berjumlah 6 orang, belum ditambah Tasya. Jika Tasya kembali tinggal bersama mereka, maka jumlah menjadi 7 orang. Ditambah lagi pengasuh Dira dan Andra, rasanya rumah Niken sudah sangat sempit. Apalagi dengan kamar yang hanya berjumlah 3. Tidak ada ruangan khusus untuk sholat juga. Rumah lama mereka yang Farhan jual juga sudah laku beberapa bulan sebelum mereka menikah kembali. Niken meminta pria itu untuk tetap menyimpan uang hasil penjualan rumahnya. Akhirnya uangnya bisa mereka anggarkan kembali untuk membeli rumah baru. Rumah dengan suasana baru di mana mereka memulai kembali semuanya, tanpa harus dibayangi masa lalu kelam masing-masing. Rumah yang berada di sebelah warung Farhan, pria itu biarkan pegawai yang berasal dari luar kota untuk menempati. Warungnya kini memang kembali ramai, membuatnya sadar jika memang Nikenlah pembawa rezekinya selama ini. Untung saja Tuhan memberinya kesempatan kedua. Mereka sedang berada di lingkungan perumahan yang tidak jauh dari rumah lama mereka. Mata mereka memandangi sebuah rumah berlantai 2. Terlihat lebih besar dari rumah-rumah yang pernah mereka tempati. Di pintu gerbang yang berwarna hitam tertulis, rumah ini dijual disertai nomor yang bisa mereka hubungi. Akhirnya Farhan mencoba menghubungi nomor itu. Tersambung. Beruntung, pemilik rumah tinggal tidak jauh dari lokasi itu, sehingga bisa bertemu dengan mereka saat itu juga. 10 menit menunggu, mobil Fortuner berwarna putih mendekat ke arah mereka. Pemilik mobil turun, lalu menjabat tangan pasangan suami istri itu. "Begini Pak, kami tertarik dengan rumah ini. Boleh kami melihat dalamnya? Jika cocok, kami akan langsung membayarnya." "Oh, tentu saja boleh Pak. Mari masuk. Mobilnya parkirkan di dalam saja." "Baik Pak." Pemilik rumah membuka pagar, mempersilahkan Farhan memasukkan mobilnya. Setelah itu ia menyusul dengan memasukkan mobilnya juga. Pintu rumah dibuka, ruang tamunya sangat luas. Ini ruang tamunya. Di lantai bawah ini ada ruang tamu, ruang keluarga, dapur, ruang makan, 1 kamar tidur, juga 2 kamar untuk asisten rumah tangga atau yang lainnya. Jelas pemilik rumah itu. "Kamar mandinya Pak?" "Kamar mandi ada 1 di dekat dapur, juga 1 di dalam kamar tidur." Pemilik rumah membuka ruangan demi ruangan. Sampai di lantai 2 orang itu kembali menjelaskan. "Kalau di lantai 2 ini ada 5 kamar Pak, tapi hanya kamar utama yang paling luas. Kamar yang lain standar saja, tetapi ada kamar mandi di setiap kamar. Di lantai 2 ini juga ada 1 ruangan serbaguna, bisa digunakan untuk musola." Farhan mengangguk mengerti. "Gimana?" tanya Farhan meminta pendapat sang istri. "Terserah Mas saja." Insya Allah saya ambil Pak, tapi saya lihat-lihat dulu ya Pak, mumpung Bapak ada di sini. Kalau ada masalah, saya bisa langsung komplain ke Bapak." "Oh iya Pak, silakan." Farhan dan Niken mengecek 1 demi 1 ruangan. Rumah itu memang bangunan baru, jadi mereka tidak perlu memperbaiki sana-sini jika jadi membeli. Setelah mengecek semuanya, mereka akhirnya memutuskan untuk membeli rumah itu. Setelah berdiskusi masalah harga, mereka membuat kesepakatan bersama pemilik rumah untuk bertemu keesokan harinya. "Mampir ke warung, kita makan sekalian. Aku lapar," tawar Farhan. "Boleh." Akhirnya mereka memutuskan untuk makan di warung milik Farhan. Pria itu sendiri yang mengambil nasi untuk dirinya juga untuk sang istri. Meletakkan nasi dan lauknya di meja, Farhan mengecup pipi Niken yang sedang serius dengan ponselnya. Hal tersebut tidak luput dari perhatian pegawai-pegawainya. Mereka hanya bisa menyembunyikan senyum melihat tingkah laku sang bos. "Serius banget. Ini Mas lagi nanyain Dira sama Andra, takut mereka rewel." "Terus gimana? Mereka nggak rewel, untunglah. Ya udah, kita makan. Habis itu kita pulang. Mau aku suapin?" "Ih, emangnya aku anak kecil? Mumpung kita cuma berdua." "Makannya cuma berdua, tapi banyak mata yang merhatiin kita Mas." Farhan hanya bisa tertawa menanggapi protes istrinya. Mereka akhirnya pindah ke rumah baru sebulan setelahnya. Untuk sementara hanya kamar yang berada di lantai 2 yang mereka tempati. 1 kamar untuk Naura dan Aira, 1 untuk pengasuh Dira, dan 1 untuk pengasuh Andra. Mereka berdua mendapat kamar pribadi masing-masing agar memiliki privasi. Farhan dan Niken menempati kamar utama. Putra-putra mereka, Dira dan Andra, juga menempati kamar itu.
Kedua balita itu dibelikan ranjang yang memiliki pembatas di setiap sisinya. Niken sedang berada di balkon, memperhatikan bintang yang berkelap-kelip di langit luas. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Anak-anak sudah tidur di tempatnya masing-masing. Tiba-tiba tangan melingkari perut wanita itu. "Lagi ngapain sih? Udah malam?" tanya Farhan, pemilik tangan itu. "Enak banget berdiri di sini. Pemandangannya bagus banget. Hawanya juga enak, adem. Jangan lama-lama, nanti masuk angin," ujar Farhan. Diciumnya kepala istrinya itu. "Mas nggak tidur? Besok harus bangun pagi. Nggak bisa tidur kalau nggak sama kamu. Aku ingin tidur sambil memeluk kamu. Malam pertama kita di sini, malam pertama kita akan tidur dalam satu ranjang hanya berdua. Bedanya apa dengan malam sebelumnya? Bedanya..." Farhan melanjutkan ucapannya dengan berbisik di telinga wanita itu. Niken pun akhirnya mencubit perut suaminya. "Mesum banget sih." Farhan menggendong tubuh Niken. Dibawanya masuk ke kamar. Pintu ditutupnya. Malam yang panjang penuh keringat akan mereka lalui malam ini. Ibu Indra sedang mengunjungi rumah menantunya. Wanita parubaya itu rindu pada sang cucu. Bibirnya tertarik simetris membentuk senyuman melihat Andra yang sudah berusia 1 tahun sedang bermain bersama Dira dan Farhan. Dira sedang mengejar bola, sedangkan Andra berada dalam tuntunan sang ayah mengejar kakaknya. "Ibu senang melihat mereka kan?" ujar Ibu Indra. Niken tersenyum. "Iya Bu, Mas Farhan menepati janjinya untuk menyayangi Andra seperti dia menyayangi anak kakak-kakaknya. Suami kamu benar-benar berubah ya. Ibu sangat senang. Kamu sekarang terlihat sangat bahagia. Semua berkat Mas Indra Bu. Kalau bukan karena dia, tidak mungkin aku berada di titik ini. Ibu hanya minta padamu, jangan pernah lupa untuk mendoakannya, Ken." "Iya Bu, kami selalu mendoakannya setiap habis sholat. Mas Farhan tidak pernah lupa sekalipun. Alhamdulillah, Ibu selalu berdoa, semoga ini pernikahan terakhir untuk kalian. Semoga kalian berjodoh, semoga kalian menjadi keluarga sakinah. Amin Bu." Halo, menyukai cerita ini? Boleh banget buat subscribe channel ini. Karena cerita-cerita yang ditayangkan di channel ini tidak akan bertele-tele. Harus subscribe dan nyalakan lonceng pokoknya, biar gak ketinggalan notifikasi cerita baru.